Di sini kita mengetahui surat Al-Mujadalah. Mujadalah itu perempuan yang melakukan mujadalah, berdiskusi dengan Nabi maksudnya. Turun di Madinah, karena ini kejadian terjadi di Madinah. Qad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang perempuan yang mengadukan perihal suaminya kepada laki-laki, perihal suaminya laki-laki kepada Rasul. Karena si suami itu melakukan kebiasaan zaman jahiliyah. Apa kebiasaannya itu? Yaitu melakukan zihar. Zihar itu mempersamakan ini orang oleh seorang suami terhadap istrinya dengan ucapan engkau seperti ibuku. Itu seperti punggung ibuku. Itu tidak boleh menyamakan istri kita dengan ibu kita. Lain. Tidak boleh itu. Istri ya istri, ibu ya ibu. Tidak boleh samakan. Nah, ini juga nanti bisa menjadi dasar jangan sampai kita menyamakan ibu dengan istri sehingga dalam soal panggilan juga hati-hati. Kan biasa kita sudah biasa manggil istri kita itu mama, gitu kan, manggil istri kita itu ibu dan sebagainya. Jangan sampai kata-kata mama atau ibu itu jadi zihar, jadi haram bagi kita. Yang paling aman itu sebut nama saja langsung gitu kan, istri kita. Tapi kebiasaan kita kan sudah begitu ya, kebiasaan kita itu. Karena belum belajar, itu Al-Quran ya, udah 14 abad yang lalu memberitahukan. Tapi dilupakan oleh kita kaum muslimin. Itu tidak boleh. Sama seperti kalau kita punya anak angkat, jangan binnya itu jangan kepada kita yang angkat, tetapi binnya itu kepada bapak aslinya saja. Tidak boleh itu. Allah murka kalau dibuat-buat itu. Karena itu ciptaan Allah, Allah yang menjadikan orang itu adalah Allah dengan bapaknya adalah Anu, ibunya Anu. Kemudian dibinkan kepada kita misalnya, itu salah. Tidak boleh. Seperti ini juga pernah terjadi zaman Nabi. Nabi SAW itu punya anak angkat yang tadinya hamba sahaya, itu Zaid bin Harithah. Kemudian dibebaskan, dimerdekakan oleh Nabi, maka kebiasaan jahiliyah yang memerdekakan itu, kemudian diangkat anak oleh Nabi, maka kebiasaan zaman jahiliyah, anak angkat itu dibinkan kepada bapak angkatnya. Maka dipanggillah Zaid bin Muhammad waktu itu. Nah, selama di Mekah, panggilan Zaid itu Zaid bin Muhammad. Tapi kemudian nanti turun surat Al-Ahzab yang mengecam seri. Tidak boleh lagi Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harisah kembalikan kepada bapaknya saja. Tetap Zaid bin Harisah, walaupun itu diangkat anak oleh Nabi. Demikian juga para istri yang suka menempelkan nama suaminya itu tidak boleh juga, Pak. Ini sudah kita bahas dahulu waktu kita bahas di kitab Riyadhus Shalihin itu ada hadis-hadis yang melarang ya. Itu ajaran Islam dan itu ajaran Indonesia itu yang suka melabelkan nama suami di belakang istrinya itu tidak boleh itu. Menurut Islam tidak boleh, Pak. Ibu terutama para ibu yang suka pakai nama-nama suami itu, apalagi sudah meninggal suaminya itu, statusnya sudah cerai itu. Kalau suami sudah meninggal itu, tidak boleh melabelkan nama suami ke nama kita, kecuali nama bapak, silahkan itu bin itu, binti. Tapi kalau nama selain bapak itu tidak boleh sebetulnya. Kebiasaan para istri Indonesia begitu. Nah, sekarang sudah ngaji, ada dasarnya ini, dalilnya ini Pak. Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sudah pernah kita pelajari. Tapi masih saja menempelkan nama istri dengan suami. Mudah-mudahan jangan dilakukan lagi. Tidak boleh. Allah murka. Nah, di sini juga begitu ceritanya. Kata Imam Ahmad, laqad ja'atil mujadalah. Sungguh telah datang seorang mujalah, seorang perempuan yang mengadu ilan Nabi kepada Nabi SAW, tukallimhu ana fi nahiyatil baiti. Oh, ini hadis diceritakan oleh Siti Aisyah. Sungguh telah datang seorang perempuan yang mengadu kepada Nabi perihal suaminya tadi, berbicara kepada Nabi, waktu itu aku ada di sudut rumah mendengarkan Siti Aisyah, oke. Ma asma ma asma'u ma taqulu. Saya mendengarkan terhadap apa-apa yang diadukan oleh perempuan tadi kepada Nabi.
Fa'anjalallahu, maka Allah menurunkan ayat ini. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang perempuan yang mengadu kepadamu perihal suaminya. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis hadis sahih, Pak. Nah, di sini disebutkan annaha qalat, telah berkata itu perempuan, tabarakalladzi au asam au kulla syai'in. Ini kata Siti Aisyah, ini sungguhnya aku itu la asmau kalama khawlah. Saya telah mendengar ucapan khawlah. Perempuan yang mengadu itu namanya Khawlah binti Sa'labah. Wa yakhfa alayya ba'dahu. Tetapi tidak semuanya terdengar, sebagian samar-samar. Wa hiya tashtaki zawjaha ila Rasul. Dia mengadukan perihal suaminya kepada Rasulullah. Wahia takulu, si perempuan tadi, Khawlah binti Sa'lam itu berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akulah syabayi watastasirulahu batni. Sungguh telah ada masalah, kira-kira begitu, terhadapku, eh, terutama pada suamiku. Suamiku itu sudah tua, sudah renta. Tetapi dia itu mengatakan seperti ucapan-ucapan zaman jahiliyah. Ini doharu minni, dia telah melakukan dihar. Nah, ucapan dihar itu adalah, dihar itu artinya punggung kan. Dohrun itu duhur, waktu tengah-tengah hari itu waktu duhur. Nah, kalau di manusia itu duhrun itu punggung. Nah, dihar itu artinya menyamakan punggung istri kita dengan punggung eh, ibu kita gitu. Atau itu kan bahasa bahasa langsungnya, tetapi maksudnya menyamakan ibu kita dengan istri kita tidak boleh, sekali lagi itu Pak, itu perbuatan jahiliyah. Nah, si suami Khawlah binti Sa'labah itu berkata seperti itu, engkau seperti punggung ibuku. Bagaimana menurut hukum Islam? Karena di dalam jahiliyah itu kalau seorang laki-laki, seorang suami melakukan dihar itu sama dengan menceraikan si istri tadi. Apakah dalam Islam begitu juga? Nah, ternyata kata Nabi tidak boleh juga melakukan tihar. Tetapi tidak langsung menceraikan di dalam Islam. Boleh orang tadi melakukan melakukan kifarat. Kifaratnya itu disebutkan di ayat ini juga. Yang pertama adalah membebaskan budak, memerdekakan budak, budak belian. Tapi sekarang kan kita sudah tidak mengenal lagi perbudakan. Maka kalau tidak ada, Al-Quran juga memberikan jawaban. Silahkan lakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Mampu tidak? Artinya setelah suami mengucapkan engkau seperti ibuku, tidak boleh bersenggama gitu. Tidak boleh campur si suami istri tadi itu. Sebelum dia membayar kafarat. Nah, kafaratnya di sini kalau tidak ada perbudakan berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Kuat tidak kira-kira? 2 bulan berturut-turut loh itu ya. Tidak boleh sekarang ini hari ini puasa, besok tidak. Bukan begitu, tapi terus selama 2 bulan. Beda dengan puasa 6 hari bulan Syawal, itu boleh dicek celok lah, boleh dipisah-pisah. Tapi kalau di sini mutatabi'aini, terus-terusan selama 2 bulan. Tapi kalau tidak mampu untuk puasa 2 bulan terus-terusan, dia harus memberikan makan kepada 60 orang miskin. Nah, ini juga 60 mencerminkan jumlah puasa kan. Puasa 2 bulan itu artinya 60 hari kan. Nah, kalau tidak bisa puasa, maka kasih makan 60 orang miskin. Itu juga mencerminkan setiap hari berilah makan satu orang miskin. 60 mencerminkan 2 bulan. Silahkan itu lakukan. Uh, Bisa jadi di antara kita ya namanya suami istri ada saja persoalan ya. Mungkin kita tidak sadar pernah mengucapkan seperti itu juga. Atau menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Yang mempersamakan ibu kita dengan mahram kita. Tidak boleh itu, Pak. Istri itu tetap istri. Dan istri itu bisa jadi mantan kan? Tidak, kalau ibu tidak pernah jadi mantan. Sehingga tidak boleh si istri melabelkan atau memberikan embel-embel dengan suaminya. Karena suaminya bisa diceraikan juga kan? Setidaknya kalau mati itu cerai loh statusnya. Jangan dipakai-pakai nama suami itu.
maka nanti ada aturannya. Masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari yang cerai mati. Kecuali dalam keadaan hamil. Tapi kalau dalam keadaan tidak hamil, apakah masih masih head ataupun tidak head, itu selama 4 bulan 10 hari baru boleh nikah lagi kalau perempuan. Kalau laki-laki gitu mati istrinya yang nikah lagi juga bisa. Bahkan masih hidup istrinya juga masih boleh nikah kan kalau suami. Tidak ada iddah. Walaupun nanti orang-orang liberal itu protes. Protesnya jangan ke manusia, harusnya kepada Allah. Yang menetapkan itu iddah itu adalah Allah, bukan siapa-siapa. Tapi orang-orang sombong itu protes, sombong kepada Allah. Di sini diceritakan begitu. Jadi ada seorang perempuan yang melakukan dihar. Nah, ini kecapan dari Allah. In ummatum illallahi waladnahum. Tiada lain ibu mereka itu adalah yang melahirkan mereka itu. Jadi bukan istri. Tidak boleh istri disamakan dengan suami. Sama dalam ucapan kita juga kan tadinya ingin ke Islam-Islaman mungkin ya, ingin Islami gitu ya, ingin Islami. Kan di rumah kita suka panggil Abi sama Umi ya, itu bahasa Arab itu. Abi, hai bapakku. Itu dihar itu. Hati-hati loh. Karena Abi itu bapakku, bukan kalau bapak itu abun, abun saja itu. Hai Abu. Tapi kalau manggil Abi, bapakku, Umi, ibuku, itu bahasa Arab tidak boleh. Walaupun bahasa Arab, jangan salah itu bahasa Arab yang diindonesiakan. Sama seperti itu jamban itu kan menggunakan kata akhwat dan ikhwan. Itu memang bahasa Arab, akhwat ikhwan. Tapi itu bahasa Arab Indonesia. Silahkan lihat di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, atau di Arab Saudi. Tidak pernah ada kata-kata ini WC akhwat, ini WC ikhwan. Nggak ada istilah itu. Yang ada itu miyahur rijal, miyahun nisa. Jadi kata-kata laki perempuan itu rijal. Rijal itu adalah jamak dari rojul. Rojul itu satu laki-laki. Tapi kalau rijal banyak laki-laki. Jadi miyahur rijal. Itu tulisannya begitu. Tidak ada miyahul ikhwan gitu. Jadi kata-kata ikhwan itu hanya bahasa Arab Indonesia. Sama seperti makam ya. Makam itu bukan kuburan dalam bahasa Arab aslinya itu. Tapi di kita kan makam itu jadi kuburan. Makam Cikutra. Tidak ada dalam bahasa Arab makam itu kuburan. Kuburan ya kubur saja. Kubur bakti dan sebagainya. Jadi ada penyalah apa penyalahgunaan bahasa yang ingin Islam tapi salah gitu kan. Tapi nggak apa-apa biarkan saja itu versi Indonesia karena susah mengubahnya itu. Sudah menjadi kebiasaan se-Indonesia kelihatannya. Silahkan perhatikan. Kalau kita masuk ke masjid, ini toilet ikhwan, ini WC akhwat. Mesti begitu kan istilahnya itu. Ingin Islami tadinya. Tetapi itu bahasa Arab. Memang ikhwan akhwat itu bahasa Arab, tetapi penggunaannya bukan untuk urusan perwesean. Tapi untuk menyatakan persaudaraan di antara kita kaum muslimin. Gitu. Jadi kita sama-sama muslim itu memang ah ikhwah itu kalau jamaknya itu ikhwah itu bisa suara laki-laki, bisa perempuan. Tapi kalau ikhwan memang laki-laki, akhwat itu perempuan. Tapi bukan urusan WC itu, Pak. Jadi kita digunakan kan, termasuk ini sub pintu masuk ikhwan itu pintu masuk akhwat. Ya nggak apa-apa lah biarin itu bahasa Arab versi Indonesia. Tapi kalau Bapak nanti bicara dengan Arab, bisa bingung orang Arabnya. Tidak ngerti apa itu maksudnya. Karena tadi ar-rijal. Ar-rijal itu kaum laki-laki itu dalam bahasa Arab aslinya. An-nisa itu kaum perempuan. Silahkan buktikanlah. Kalau nanti ke Mekah atau Madinah itu tidak akan lihat tulisan begitu. Kan itu di sekitar masjid banyak WC-WC, ada tulisan di situ. Ini WC miyah. Miyah itu artinya jamban WC. Miyahur rijal, miyahun nisa. Tidak pernah dibaca miyahul ikhwan, miyahul akhwat. Nah, di sini pun kembali lagi hati-hati bahasa itu menentukan kata-kata itu ya. Jadi seperti kita nikah juga kan cukup pakai kata-kata ya. Ijab kabul itu dengan kata-kata. Jadi sah yang tadinya kita haram dengan seorang perempuan tadi
dengan ijab kabul jadi sah. Itu kata-kata juga itu. Kata-kata itu hati-hati. Walaupun kata William Shakespeare, apalah artinya kata? Ah, itu kata orang Inggris. Inggris tidak ngerti itu ijab kabul kelihatannya. Padahal mereka nikah juga dinikahkan pendeta itu pakai kata-kata kan? Pakai kata-kata juga itu. Artinya berarti itu ucapan itu kata-kata. Sehingga pada saat kita sholat juga mengucapkan sejumlah doa itu punya arti kata-kata. Nah, dalam bahasa dihar juga mungkin menurut kita ah biasa tapi hati-hati tidak boleh menyamakan seperti tadi kata-kata abi, umi itu memang ingin islami tadinya itu biasa aktivis masjid itu yang eh, memanggil istrinya umi itu aktivis masjid biasanya itu. Tetapi kalau dilihat dari bahasa Arabnya itu artinya ibuku, artinya menyamakan istri kita dengan ibu kita. Itu dihar, tidak boleh. Harus di sini hukumannya tadi membebaskan seorang budak. Kalau tidak ada budak berarti harus melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Dan kalau tidak ada memberi fakir miskin selama sebanyak 60 orang. Kalau diucapkan tiap saat itu, oh berarti tiap saat harus dihari dan tidak boleh campur suami istri. Ini Allah sangat mengecam sekali. Layakulu namun karun. Sungguh mereka itu mengucapkan ucapan munkar. Tidak boleh sekali lagi. Saya tekankan berulang-ulang di sini karena ini di kita kebiasaan manggil papa, manggil ibu pada istri kita itu ya. Bolehlah panggil papa, panggil ibu, panggil mama itu, tapi niatkan membahasakan anak-anak saja. Jangan sampai menyamakan istri kita dengan ibu kita karena tidak gampang mengubahnya itu ya. Jadi kagok kalau kita biasa manggil ibu atau manggil manggil apa mamah kepada istri kita tiba-tiba manggil nama apa gerangan itu hasil pengajian di masjid tadi Pak. Jadi kagok gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Tapi niatkan dalam hati itu membahasakan anak-anak saja. Bukan menyamakan istri kita dengan ibu kita. Kalau menyamakan dihar. Tidak boleh. Ada di Al-Quran itu. Sangat jelas. Al-Quran menyatakan min qabli ayyatamasa sebelum bercampur lagi, sebelum melakukan hubungan suami istri tidak boleh kecuali harus bayar kafaratnya tadi. Ini ayat muhkam sangat jelas Pak, tidak perlu penafsiran lagi, sangat tegas gitu. Itu kafaratnya itu bertingkat. Yang pertama memerdekakan hamba sahaya, kalau tidak ada hamba sahaya puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Kemudian diakhiri di ayat tadi, "Dzalikal tu'minu billahi wa rasulih." Hal tersebut supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, supaya kalian percaya gitu loh. Jangan dibiasakan kebiasaan jahiliyah itu. Termasuk kita juga. Jangan percaya ada kebiasaan yang sudah berlaku di kita. Kan kita biasa memanggil ya kata-kata itu karena kebiasaan di kita. Yang dulu dicontohi oleh Pak Harto dengan Ibu Tin itu kan kita mengatakan Ibu Tin Soeharto mesti gitu ya. Nah, sebaiknya Ibu Tin saja. Ibu Soehartina. Tapi akhirnya rakyat Indonesia ikut-ikutan kepada mereka dan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus-terusan itu artinya dianggap benar, padahal belum tentu benar. Al-Quran kita mungkin baru mendengar ayat ini. Ini sudah ada dari abad 14 abad yang lalu. Kemudian ini diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Si perempuan tadi, Khawlah binti Sa'labah, mengadu kepada Nabi, "Wahai Rasul, di keluargaku itu, aku itu punya suami yang sudah tua renta, tetapi beliau itu ya mungkin terjadi persoalan di rumah tangganya, sampai mengatakan anti alayya kadohri ummi. Engkau terhadapku sebagaimana punggung ibuku." Artinya menyamakan istri dengan suami. Mungkin dalam keadaan marah atau dalam keadaan ya pasti setiap rumah tangga itu mesti ada persoalan ya. Mesti ada tidak tidak mulus, ada cekcok itu mesti suami istri. Nah, mungkin saat itu suami itu mengatakan begitu. Seperti ucapan begini juga Pak ya, hati-hati ini.
saya ceraikan kamu. Itu tidak boleh, Bapak. Jadi betul cerai itu. Ya boleh mengucapkan, tapi betul-betul terjadi cerai. Jadi tidak boleh kumpul lagi. Ada tiga hal yang tidak boleh jadikan main-main. Yang pertama adalah pernikahan. Jadi kalau kita mengatakan pura-pura seorang menikahkan anak kita yang masih kecil, misalnya dengan anak tetangga, saya nikahkan kamu itu jadi. Demikian juga perceraian. Kalau menggunakan kata-kata yang jelas, tapi kalau dengan sindiran, misalnya pakai lagu Betharia Sonata, saya pulangkan engkau ke rumah ibumu. Nah, itu kan kata-kata mengandung tidak jelas diceraikan. Tapi kalau diniatkan memang mau menceraikan, jadi itu cerai juga. Silakan pulangkan ke rumah ibuku. Dan harus nikah lagi. Itu harus rujuk. Tapi kalau rujuk, selama masih dalam masa iddah, tidak perlu nikah baru. Langsung aja campur lagi suami istri. Tapi sudah jatuh talak 2 kali. Tinggal 1 kali lagi. Kalau begitu sekali lagi, cerai bain. Tidak boleh rujuk kecuali si istri kita harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Setelah diceraikan oleh laki-laki lain itu baru kita bisa nikah. Nah ini saya kira kita kaum muslimin belum diketahui banyak kaum muslimin di kita. Sehingga pada saat marah bisa saja berucap ucapan yang sembarangan. Hati-hati, jangan kalau masih kira-kira itu hanya marah biasa ya jangan sampai mengucapkan kata-kata cerai atau saya pulangkan ke rumah ibumu gitu kan. Tapi diniatkan cerai itu jadi cerai. Jadi kalau kita campur lagi itu sudah jatuh talaknya itu. Itu rujuk. Tapi kalau sudah di luar masa idah harus nikah biasa lagi. Harus ya kenduri lagi barangkali. Nah ini diceritakan seperti itu oleh seorang perempuan. Kata Khawlah binti Sa'labah, si suamiku berkata, anti alayya kadohri ummi. Engkau kepadaku sebagaimana punggung ibuku. Olat khoroja pajalah sapina di komi saatin. Kemudian keluarlah si suamiku itu dariku. Ya mungkin dalam keadaan marah. Kemudian datanglah kepada Rasulullah SAW mengadukan tadi. Apakah itu karena dipahami zaman jahiliyah itu di hari itu sama dengan cerai. Apakah menurut Islam juga begitu? Wahai Rasulullah, kata Nabi, ya Khuwailah ibnu ammika syekhun kabirun fattaqillah fi. Hai Khawlah, anak pamanmu itu seorang syekhun kabirun yang sudah tua renta, sudah tua itu. Fattaqillah fi. Berhati-hatilah dalam ucapan tadi, dalam di hari itu. Jangan sampai diucapkan seperti itu. Kemudian turunlah ayat ini ya konsami Allah kalau itu jadi luka. Maka nanti Rasulullah memerintahkan murihi payak taki rokobatan. Perintahkan sampaikan kepada suamimu kalau dia ingin kembali kepadamu itu supaya membebaskan hamba saya satu orang saja. Kemudian kata Khawlah, ma indahu ma ya'tiku. Wahai Rasulullah, di sisi dia tidak ada yang bisa dibebaskan. Jadi tidak punya budak saya itu, atau suami saya itu tidak punya budak. Maka kata Rasulullah, Pak Yasum syahraini mutatabi'aini. Kalau gitu puasalah 2 bulan berturut-turut. Kemudian kata Kaulah itu, wahai Rasul, aduh mana mungkin dia sanggup puasa 2 bulan berturut-turut. Dia itu syekhun kabirun, sudah tua renta itu kan. Tidak mungkin puasa 2 bulan berturut-turut itu. Ma bihimin samin, tidak kuat dia melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian Nabi bersabda, Paljut im sittina miskina wasakomin tamarin. Kalau gitu kasih makanlah 60 orang miskin sebagai ganti dari puasa 2 bulan berturut-turut. Termasuk minumnya dari tamar, dari ya pakai korma. Ya, karena mungkin di Mekah di Madinah saat itu makanan utamanya adalah korma, kasih makan dari korma. Kalau di kita ya bukan korma, pakai nasi lah. Gitu. Kemudian kata Khawlah tadi, ya Rasulullah madzaka indah. Waduh, saya juga orang tidak punya apa-apa Rasul. Bagaimana puasa tidak kuat, harta juga tidak punya, itu kan miskinnya kan.
kecida gitu. Akhirnya dikasihlah dari Rasul, inilah ada setamar ini kan. Kasihkan kepada 60 orang miskin. Tapi kata Rasulullah, Rasul di sekitar rumah saya tidak ada yang lebih miskin dibanding saya paling miskin. Wah, itu ngurus tunjung gitu, Pak ya. Orang yang tidak punya apa-apa suka ngurus tunjung biasa, suka apa istilahnya, overacting atau minculak gitu kan. Berbuat sesuatu, Rasul mana mungkin saya bisa bersedekah, akhirnya dikasihlah korma oleh Rasul. Setelah itu bagikan kepada 60 orang miskin, tapi kata dia, di antara tetangga kami yang paling miskin itu adalah kami. Ya udah makan saja oleh kamu kalau gitu kan. Urus tunjung gitu kan kata Rasulullah SAW. Itu yang pernah terjadi kejadian seperti itu. Nah, maka turunlah ayat ini yang mengatakan tidak boleh melakukan jihad. Tentu itu kejadian yang terjadi zaman Rasul. Nah, apakah ini juga terjadi zaman kita? Mungkin saja. Bisa saja kita menyamakan istri kita dengan dengan ibu kita. Kemudian kita harus melakukan tadi sejumlah kifarat. Silakan lakukan kifarat. Nah, ucapan tadi, anti alayya kadohri ummi. Engkau kepadaku seperti punggung ibuku. Maka begitu Allah telah menentukan kifaratnya. Kemudian satu lagi ada istilah ila. Ila itu sumpah. Nah, ila itu ucapan dari seorang suami, saya tidak akan menyetubuhi kamu misalnya. Ucapan itu juga hati-hati, itu ila itu. Itu juga harus kena kifarat. Nah, di sini kalau ila itu arba'ata asyurin, tawaqqatallah al ila arba'ata asyurin. Maka Allah memberi waktu kepada ila itu sebanyak 4 bulan. Wajalah fit di hari, sedangkan kalau di hari itu dengan cara kifarat. Jadi kalau ucapan apalagi pakai demi Allah saya tidak akan menyentuhimu. Nah, kalau sedang marah kan bisa saya berucap begitu ya. Kita juga sedang ada persoalan di rumah, itu hati-hati. Itu tunggu 4 bulan, maka ada sejumlah kifarat juga itu ilah. Dan itu ya di sini sebutkan selama 4 bulan. Kalau dihar bisa saat itu juga dikifarati. Tapi kalau ilah tunggu dulu 4 bulan, setelah 4 bulan baru diurus. Maka hati-hati jangan sampai kita ya, ucapan itu tetap punya arti ya, punya arti. Bisa ada berefek hukum gitu. Ada hukum dihar, ada hukum ilah, atau hukum pernikahan, perceraian bisa terjadi gara-gara ucapan. Sehingga itu bibir mati diwengku kan gitu ya. Kadang-kadang kita mengucap seenaknya itu tidak boleh. Harus ya kalaupun kita sedang marah di rumah ya Pak, wajar marah itu kan. Namanya manusia bisa saja terpancing emosi dan sebagainya. Tetapi hati-hati kata-kata harus dipelihara. Jangan sampai ucapan kita itu kamana wae. Walaupun sebetulnya dalam keadaan marah itu kita di luar kendali kan. Artinya ucapan kita itu tidak terkendali bisa kemana-mana dan bisa saja tidak berakibat hukum sebetulnya. Tapi hati-hati sebaiknya tetap pelihara. Jangan sampai mengucapkan ucapan yang eh, berakibat hukum. Kemudian di ayat terakhir, sesungguhnya orang-orang yang memusuhi Rasul dan Allah dan Rasulnya, maka akan dilaknat sebagaimana telah dilaknat orang-orang sebelum mereka. Seperti orang Yahudi itu berkata terhadap Allah itu sembarangan. Allah itu fakir itu. Allah itu uh, tidak punya apa-apa, sedangkan wanahnu aunia, kami yang punya apa-apa. Itu kan songong itu berucap seperti itu. Mengatakan kami itu punya apa-apa, padahal apa-apa yang ada di mereka itu pemberian Allah. Dan mengatakan Allah itu adalah fakir. Nah, itu hati-hati ucapan itu bisa saja keluar kalau di kita ucapan-ucapan hati-hati karena riddah kemurtadan itu bisa berasal dari ucapan, bisa berasal dari iktikan, bisa juga berasal dari perbuatan. Harus dijaga semuanya itu sehingga terbebas dari riddah, dari murtad.
Nah, di sini kata Allah, mereka yang menyatakan pernyataan seperti itu, memusuhi Allah itu, maka akan dilaknat sebagaimana terjadi pada orang-orang terdahulu. Ya contohnya yang dilaknat itu bangsa Bani Israel. Sampai sekarang kan susah berdamai dengan Israel itu. Sampai sekarang melanggar resolusi-resolusi yang telah disepakati oleh PBB paling tidak kan. Mana ada bangsa di dunia ini yang berani melawan resolusi PBB kecuali bangsa Bani Israel, bangsa Israel. Sudah diharuskan gencatan senjata tetap saja gitu. Tidak boleh memerangi anak-anak perempuan yang tidak bersenjata, tetap aja diserang. Itu kelakuan biadab. Karena memang bangsa itu telah dilaknat oleh Allah. Kemudian Allah memberitahukan ya mayab'atsuhumullahu jami'an. Nanti pada hari Allah akan membangkitkan mereka semuanya. Wa yunabbi'uhum bima amilu. Maka Allah akan memberitahukan. Yunabbi itu berita besar. Jadi kita yang saat ini sudah berbuat berumur sekian puluh tahun, tentu perbuatan kita sudah banyak, bahkan kita sudah lupa lagi apa saja yang kita kerjakan setahun dua tahun sampai waktu anak-anak, waktu remaja, waktu dewasa awal dan seterusnya sudah lupa lagi barangkali. Tetapi nanti di akhirat akan diberitahukan, barangkali Allah perlihatkan tuh waktu kamu sedang melakukan perbuatan anu-anu disebutkan. Ada videonya, ada buktinya. Dan kita bisa bisa melihat bukti-bukti dari perbuatan tersebut. Karena di sini Pak Nabi berita besar yang menurut kita mungkin sudah lewat sekian puluh tahun sudah lupa. Tapi disegarkan lagi ingatan kita itu dengan perbuatan-perbuatan yang pernah kita perbuat selama hidup di dunia. Yunabbihum bima amilu. Allah akan memberitahukan dengan berita yang besar yang pernah mereka lakukan. Sehingga ada istilah nabi. Nabi itu adalah yaitu dari kata-kata yunabbihum juga. Pembawa berita gembira atau berita besar itu nabi kan. Ahsahullah. Nah, di sini ahsahu. Ahsahu Allah akan menghitung. Jadi akan dimintai pertanggungjawaban, setiap pertanggungjawaban. Seperti kita duduk di masjid sekarang ini sedang apa? Mungkin menurut kita biasa-biasa saja. Tetapi itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya, ngapain duduk di masjid di sini, kan? Ngapain bercuap-cuap, ngapain berbicara, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban itu adalah detik demi detik, bukan sekedar perbuatan besar aja. Kalau kita lihat pidato pertanggungjawaban presiden kan tidak semuanya dipertanggungjawabkan, hanya hal-hal besar saja. Tapi di akhirat nanti bukan hal-hal besar sampai detik demi detiknya juga dimintai pertanggungjawaban. Lihat menggunakan kata-kata ahsohu. Allah menghitungnya. Kalau dalam istilah sekarang itu menghitung secara digital. Gitu. Sangat rinci sekali. Ahso itu dalam istilah ini disebut dengan kerikil. Kerikil itu kan ya digital ya kan terpisah-pisah, bukan analog gitu kan. Kalau tali begini itu kan analog nyambung. Tapi kalau kerikil itu terpisah-pisah jadi digital. Hitungannya lebih rinci lagi. Ahsahu Allah akan menghitung wanasu tetapi mereka lupa dengan apa yang pernah mereka kerjakan. Tetapi Allah akan memperlihatkan bukti-bukti yang pernah kita perbuat. Sehingga jadi segar lagi ingatan kita. Oh iya dulu pernah juri, pernah ngintip, misalnya gitu ya. Itu akan diperlihatkan. Akan wallahu syahid. Allah akan terhadap segala sesuatu syahidun, maha menyaksikan. Jadi persaksian Allah akan diperlihatkan kepada kita seperti itulah akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga setiap gerak langkah kita itu, kalau kita mengimani kejadian ini akan hati-hati. Karena nanti kita harus bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, ya kita dipukul lah mungkin, ya disiksa. Tidak akan dibalas oleh Allah. Dimintai pertanggungjawaban. Bukan tidak dipilih lagi jadi presiden. Kalau di MPR barangkali tidak akan terpilih jadi presiden. Ya seperti Presiden Habibie dahulu. Pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR, maka dia tidak bisa jadi lagi presiden. Sekedar itu kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat, bukan tidak jadi manusia, tetap jadi manusia, tapi ada balasannya nanti dari Allah. Balasannya itu tentu siksaan Allah. Itu yang
boro-boro memperoleh siksaan dari Allah, di sunut rokok saya kita tidak kuat karena gerubuk ya, tidak akan eh, terus bertahan dengan dikasih api tadi. Kemudian Allah memberikan penegasan lagi di sini. Nah, ini kemahadikjayaan Allah. Apakah engkau, wahai Nabi, tidak memperhatikan bahwa Allah maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya transparan bagi Allah, tidak ada yang goib. Kalau bagi kita kan goib, yang di belakang tembok ini aja tidak tahu kita. Jangankan yang di belakang tembok, isi hati bapak-bapak yang ada di sini aja kita tidak tahu apa yang sedang bapak bicarakan. Kan di dalam hati masing-masing pasti bicara tuh. Itu penceramah, misalkan lama-lama sekali khutbahnya itu. Bisa saja begitu ya. Yang tidak senang gitu, ingin segera bubar itu sholat Idul Adha atau Idul Fitri nanti kan. Lama sekali doanya misalnya. Ada sekarang juga pasti ada bicara. Itu yang disebut dengan self talk, berbicara di dalam diri kita sendiri ada. Nah, jangankan di luar tembok ini, yang di dalam ini aja kita tidak tahu semuanya. Tetapi Allah Maha tahu terhadap isi hati kita, rencana yang akan terjadi aja Allah Maha tahu kan. Semuanya Allah. Maka disebutkan di sini alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa fil ard. Tidakkah engkau perhatikan wahai Nabi, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di seluruh langit dan yang ada di bumi. Tidak ada yang samar terhadap Allah. Semuanya transparan. Kalau kepada kita kan tidak semua transparan. Bapak saja pakai baju, kita tidak tahu isi badannya seperti apa. Kan terhalang. Jangankan isi perut, di kulitnya aja kita tidak tahu. Karena Bapak Ibu semuanya pakai baju dihalangi. Nah, bagi Allah tidak ada terhalang begitu. Semuanya transparan, bisa terlihat. Niatnya saja bisa dilihat, rencana ke depan. Ingin apa, ingin itu, ini, ada itu. Allah mengetahuinya. Ini pernyataan dari Allah. Dan pernyataan di Al-Quran banyak. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Misalnya di ayat lain, Allah itu mengetahui kepada mata-mata yang akan berkhianat. Kan bisa saja kita kadang-kadang di masjid juga ada jamaah ikut sholat bersama-sama, tetapi sasarannya bukan sholatnya. Dia mau curi barang-barang jamaah. Dengan di kerling, mana kira-kira yang bisa dicuri itu? Matanya itu akan melihat. Apakah sandalnya atau tasnya? Hati-hati jangan nyimpan tas di belakang saf. Karena itu bisa jadi sasaran pencuri. Karena yang datang ke masjid tidak semuanya mau sholat. Niatnya ada yang mau curi kan. Setidaknya nyuri sandal itu, atau sepatu itu. Itu kebiasaan di kita. Nah, Allah mengetahui terhadap mata yang begitu juga. Sehingga begitulah Allah. Maha dikjaya. Nah, disebutkan di sini, kalaupun kalian ngobrol bertiga, ada yang keempat, Allah. Ataupun kalau kalian ngobrol berempat, ada yang kelima, Allah. Demikian juga mau sedikit atau banyak, tetap di situ ada Allah. Ini menandakan bahwa Allah itu mengetahui semua yang terjadi di kita. Itulah kemahakuasaan Allah. Tahu. Jadi kalaupun kita sedang sendirian, ada yang kedua Allah itu mengetahui. Sehingga bagi kita yang mengimani ini, insya Allah tidak akan melakukan pengkhianatan. Tidak akan korupsi lah gitu. Memakan harta orang lain. Tidak akan. Soal korupsi waktu, itu sulit dihindari ya. Korupsi waktu bisa saja kita juga melakukan. Agak susah. Karena kelakuan di Indonesia itu begitu. Diajak rapat pukul 8, datangnya nanti pukul 9. Itu kelakuan bukan hanya di masyarakat, di kampus juga begitu, Pak. Beda dengan orang-orang asing itu, orang Amerika itu bisa tepat waktu. Kita begitu. Tapi kalau saya usahakan selalu tepat waktu. Kalaupun masuk ke kelas, kalau ngajar jam 9, ya jam 9 datangnya. Kalau dosen-dosen yang lain itu mesti lebih. Kadang banyak gitu ya. Baru 9 seperempat. Karena mungkin tidak tahu ini ayat ini. Itu akan dihisab nanti di akhirat itu. Kita ngajar jam 9, ya datanglah jam 9. Gitu kan. Itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, kalau kita mengimani seperti itu, insya Allah tidak akan korupsi juga. Lalu tepat. Nah, apakah di Barat karena mengimani? Bukan karena iman itu. Karena disiplin mereka bagus saja. Kan? Nah, di kita orang Islam itu tidak begitu. Ya itulah imannya kurang berarti.
mengimani bahwa itu akan dihisab setiap gerak langkah kita itu kurang diimani. Kemudian Allah mengatakan Sumayunabihum bima aminu yaumil qiyamah. Kemudian Allah akan memberitahukan ini diulang lagi. Allah akan memberitahukan apa yang kalian atau yang mereka kerjakan pada hari kiamat. Jadi ayat ini berulang-ulang mengatakan akan diberitahukan dan jelas harus dipertanggungjawabkan. Itu yang dalam istilah hadis dihisab. Kita akan dihisab. Berapa banyak, berapa lama, tentu bergantung kepada kita ya. Kalau urusan kita banyak, jabatan kita banyak, hisabnya akan banyak. Kalau harta kita banyak, pasti akan lebih lama dibanding dengan yang tidak punya harta. Jadi jangan banyak-banyak harta supaya tidak lama dihisabnya. Ya. Seperti Nabi kan tidak banyak hartanya itu, jadi sebentar hisab. Tapi yang hartanya banyak, makin lama saja itu dihisabnya. Karena akan ditanyai dari mana asalnya, dipakai untuk apa, semuanya akan dirinci itu kan sejelas-jelasnya. Kalau di dunia kan tidak akan ya akan dihitung secara rinci seperti itu kalau itu terkait perkara. Tapi kalau di luar perkaranya itu ya tidak akan dirinci. Bagaimana makan dan sebagainya tidak akan. Tapi yang dirinci itu seperti korupsi yang 271 triliun itu siapa siapa saja yang dapat dari mana dapatnya itu akan dimintai di pengadilan itu secara rinci sehingga sampai tahu 271 triliun karena ada hitung-hitungannya itu akan digelar juga nanti di pengadilan. Di akhirat lebih-lebih lagi akan lebih rinci lagi. Nah, saya kira ini modal utama kita beriman kepada akhirat ya, supaya kita hati-hati tidak sembarangan berbuat melakukan perbuatan di dunia ini di muka bumi ini karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Innallahu bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Jadi saksinya Allah. Di samping nanti saksi-saksi kita itu ada malaikat raqib atid, ada catatan kita juga, buku kita, rapot kita. Kalau di kita dikenal juga rapot, tetapi Al-Quran menyatakan 14 abad yang lalu, diri pribadi kita juga ada rapotnya. Rapotnya pasti lebih rinci dibanding dengan rapot-rapot sekolah. Kalau rapot sekolah kan hanya nilai-nilai sekolah saja, tapi rapot kehidupan itu semua perihal langkah-langkah kita per hari, per detik itu akan dirinci. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari akhir.